Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Juwita dengan NIM 2014050058 dari kelas TBIB semester 5. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulhedi MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-8, di mana materi ke-8 dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi adalah Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai dengan ayat 105, di mana ayat tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimu basharul innama ya'lamu basharul lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa uika humul kadzibun. Tersebut adalah ayat dari Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai dengan ayat 105, di mana pada ayat 103 terdapat dan juga menjelaskan tentang yang artinya, dan sesungguhnya lafal qad di sini menunjukkan makna tahqiq, kamu atau kamu mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya ia itu diajarkan kepadanya. Apa itu? Yakni Al-Quran. Al-Quran itu oleh manusia dimaksud adalah seorang pendeta Nasrani yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung padanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyanggah melalui firman-Nya, padahal bahasa ataupun logat yang mereka tuduhkan, mereka sangkakan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia belajar daripadanya di dalam bahasa Ajam. Sedangkan ini Al-Quran dalam bahasa Arab yang terang, memiliki kejelasan dan kefasihan. Jadi orang-orang yang tidak beriman ini menuduh dan juga menyangkakan bahwasanya adalah Al-Quran ini buatan manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan tegas Allah Subhanahu Wa Taala menyanggah melalui firman-Nya, yaitu bahwasanya mereka tuduhkan itu bahasa dan logatnya itu yaitu bahasa Ajam. Sedangkan bahasa yang terdapat dalam Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas dan juga terang. Lalu pada ayat keempat terdapat makna, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih dan juga menyakitkan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menuduh, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, Allah tidak akan memberi kepada mereka hidayah, dan juga Allah akan memberikan kepada mereka itu azab yang menyakitkan lagi pedih. Lalu juga terdapat pada Quran Surah An-Nahl
ayat 105, yaitu sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Selain menuduh Nabi Muhammad sebagai pembohong, orang kafir juga meyakini ayat-ayat yang beliau sampaikan adalah hasil karyanya sendiri, bukan Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman ini sering sekali mengada-ngadakan kebohongan. Mereka tidak percaya sama sekali dengan bahwasanya Al-Quran itu dari Allah. Mereka mengada-ngadakan, mereka menimbulkan kebohongan, mereka memfitnah bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak percaya kalau Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Sedangkan penafsiran menurut materi ke-8 dari tafsir Tarbawi, yang itu dikatakan bahwa seseorang mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Di sini orang-orang tidak beriman ini menuduh bahwasanya ada seseorang yang mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad, manusia bukan Allah. Jadi orang itu berprasangka bahwasanya Nabi Muhammad belajar Al-Quran kepada seseorang, lalu ia membuat Al-Quran dengan bahasanya sendiri. Tidak benar, karena bahasa orang yang dikatakan mengajari Nabi Muhammad adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran bahasa Arab yang terang. Nah, pada penafsiran pertama dikatakan bahwa seorang mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad itu adalah tidak benar, karena bahasa orang yang dikatakan mengajari Nabi Muhammad itu berbahasa ajam, dimana sedangkan Al-Quran itu tidak berbahasa ajam, melainkan dengan berbahasa Arab yang jelas dan juga terang. Allah tidak memberi petunjuk dan menyediakan azab bagi orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Apa ayat Allah itu? Al-Quran. Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang yang tidak mempercayai ayat Allah, yaitu Al-Quran. Hanya orang yang tidak beriman dan pendusta yang mengadakan kebohongan. Hanya orang-orang beriman yang menuduh, yang mengada-ngadakan kebohongan tersebut tentang Al-Quran, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Jadi adapun kesimpulan, sebelum menjelaskan kesimpulan, pas saya belajar agama dulu, waktu zaman saya SMK, Ustadz saya menjelaskan bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang ingin menyetak Al-Quran, yang ingin mengalahkan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Al-Quran, dimana Al-Quran ini bahasanya sangat jelas, seperti wadduha wal laili idza saja, dimana bahasa-bahasa itu tersusun dengan rapi, tertata, jelas dan juga terang. Dan orang ini berusaha seperti membuat Al-Quran, dan tetapi dia tidak bisa menirukan bahasa-bahasa yang sangat jelas, yang sangat masuk akal di pikiran manusia. Dia tidak bisa membuat Al-Quran tersebut, hingga akhirnya dia gagal untuk menirukan ataupun membuat Al-Quran seperti ayat Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan jadilah sebuah Al-Quran. Jadi intinya, orang-orang yang tidak beriman ini sering sekali mengada-ngadakan kebohongan, memfitnah Nabi Muhammad SAW bahwasanya Al-Quran ini bukanlah wahyu dari Allah kepada Nabi, melainkan karya manusia yang mengajari Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan keimanan kepada Allah. Hal yang diajarkan dalam ayat tersebut dari ayat 1 sampai 5, 101 sampai dengan 105, yaitu Al-Quran bukan buatan Nabi, melainkan
murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa dapat dijadikan alat uji kebahasaan Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, kafir dan mendustai Al-Quran tidak akan diberi hidayah dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk materi ke-8 mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya Maya Juwita mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ke-8 dari Tafsir Tarbawi, yang itu dikatakan bahwa seseorang mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Di sini orang-orang tidak beriman ini menuduh bahwasanya ada seseorang yang mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad, manusia bukan Allah. Jadi orang itu berprasangka bahwasanya Nabi Muhammad belajar Al-Quran kepada seseorang, lalu ia membuat Al-Quran dengan bahasanya sendiri. Tidak benar, karena bahasa orang yang dikatakan mengajari Nabi Muhammad adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran bahasa Arab yang terang. Nah, pada penafsiran pertama dikatakan bahwa seorang mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad itu adalah tidak benar, karena bahasa orang yang dikatakan mengajari Nabi Muhammad itu berbahasa ajam, dimana sedangkan Al-Quran itu tidak berbahasa ajam, melainkan dengan berbahasa Arab yang jelas dan juga terang. Allah tidak memberi petunjuk dan menyediakan azab bagi orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Apa ayat Allah itu? Al-Quran. Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang yang tidak mempercayai ayat Allah, yaitu Al-Quran. Hanya orang yang tidak beriman dan pendusta yang mengadakan kebohongan. Hanya orang-orang beriman yang menuduh, yang mengada-ngadakan kebohongan tersebut tentang Al-Quran, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Jadi adapun kesimpulan, sebelum menjelaskan kesimpulan, pas saya belajar agama dulu, waktu zaman saya SMK, Ustadz saya menjelaskan bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang ingin menyetak Al-Quran, yang ingin mengalahkan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Al-Quran, dimana Al-Quran ini bahasanya sangat jelas, seperti wadduha wal laili idza saja, dimana bahasa-bahasa itu tersusun dengan rapi, tertata, jelas dan juga terang. Dan orang ini berusaha seperti membuat Al-Quran, tetapi dia tidak bisa menirukan bahasa-bahasa yang sangat jelas, yang sangat masuk akal di pikiran manusia. Dia tidak bisa membuat Al-Quran tersebut, hingga akhirnya dia gagal untuk menirukan ataupun membuat Al-Quran seperti ayat Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan jadilah sebuah Al-Quran. Jadi intinya, orang-orang yang tidak beriman ini sering sekali mengada-ngadakan kebohongan, memfitnah Nabi Muhammad SAW bahwasanya Al-Quran ini bukanlah wahyu dari Allah kepada Nabi, melainkan karya manusia yang mengajari Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan keimanan kepada Allah. Hal yang diajarkan dalam ayat tersebut ada dari ayat 1 sampai 5, 101 sampai dengan 105, yaitu Al-Quran bukan buatan Nabi, melainkan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa dapat dijadikan alat uji kebahasaan Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, kafir dan mendustai Al-Quran tidak akan diberi hidayah dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk materi ke-8 mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya Maya Juwita mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.